Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita, yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Dikatakan bahwa pada masa lalu hidup seseorang yang bernama Habib Soleh bin Ahmad Al-Aidrus. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Habib Soleh bin Ahmad bin Salim Al-Aidrus, salah seorang ulama karismatik yang disegani di Malang, dan beliau lahir di Malang pada tanggal 21 Juli tahun 1953. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa pendidikan dasarnya diperoleh di Madrasah Ibtidaiyah At-Taraqi Malang. Selesai dari Madrasah Ibtidaiyah, beliau melanjutkan pendidikan sanawiyah di Ponpes Darul Hadis Al-Faqihiyah Malang. Di pondok pesantren itu beliau belajar dasar-dasar ilmu hadis langsung dari Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bilfaqih yang di kemudian hari menjadi mertuanya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa selepas dari pondok pesantren Darul Hadis Al-Faqihiyah, sekitar tahun 1977, Al-Habib Soleh bin Ahmad Al-Aidrus mendapat tawaran beasiswa dari negeri Yordania dan Libya. Namun putra Al-Habib Ahmad bin Salim Al-Aidrus ini tidak menerima tawaran beasiswa tadi. Beliau justru memutuskan berangkat ke Makkah Al-Mukarramah untuk berguru kepada As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa ihwal dipilihnya Makkah sebagai tempat menuntut ilmu tidak terlepas dari isyarah dari Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, yang menyuruh Al-Habib Soleh pergi ke Makkah Al-Mukarramah. Tuntutlah ilmu ke Habibmu di Madinah Al-Munawwarah, kata Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid kepada beliau. Yang masih ada ikatan keluarga. Yang dimaksud Habib di sini adalah Rasulullah. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa sehari setelah mendapat isyarah dari Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid, maka beliau diberitahu pamannya bahwa dirinya sudah ditunggu oleh Abuya Al-Maliki di Makkah. Akhirnya berangkatlah Al-Habib Soleh meninggalkan Indonesia untuk berguru kepada Al-Imam As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa begitu sampai di Makkah, Al-Habib Soleh sangat senang karena bisa bertemu dengan Abuya As-Sayyid Muhammad Al-Maliki, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang sangat dihormati. Saat bertemu gurunya itu, Abuya Al-Maliki berkata kepada Al-Habib Soleh, "Aku melihat pada diri kamu ada pancaran cahaya ilmu." Ungkapan Abuya Al-Maliki ini merupakan isyarah bahwa Al-Habib Soleh dianggap mampu menerima ilmu yang akan diberikan oleh Abuya Al-Maliki sekaligus menjadi penyeru umat di kemudian hari. Sebab ada riwayat yang menyebutkan bahwa Abuya Al-Maliki memiliki kemampuan membaca seseorang. Abuya Al-Maliki hanya menerima murid baru berdasarkan isyarah yang beliau peroleh. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa tinggal di kediaman Abuya Al-Maliki cukup lama. Al-Habib Soleh faham betul kepribadian agung Abuya Al-Maliki. Bagi Al-Habib Soleh, Abuya Al-Maliki adalah guru yang sangat arif. Meskipun Abuya Al-Maliki bermazhab Maliki, kenyataannya Abuya Al-Maliki juga faham mazhab Syafi'i. Istilah sekarang, Abuya Al-Maliki sangat toleran dengan perbedaan. Selain itu, kalau ada murid yang baru datang ke Makkah, Abuya Al-Maliki pasti mengajaknya ke makam Rasulullah di Masjid An-Nabawi. Juga diajak ke Uhud, sekaligus ditunjukkan tempat-tempat di mana Nabi duduk dan di mana Nabi berdiri. Dengan metode ini murid pun langsung paham. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa selama 5 tahun dalam gemblengan Abuya Al-Maliki, maka Al-Habib Soleh sudah menghatamkan kurang lebih 100 kitab. Rupanya 5 tahun belajar di Abuya Al-Maliki masih dianggap kurang oleh Al-Habib Soleh. Akhirnya Al-Habib Soleh menambah lagi masa belajar beliau, meski beberapa sahabatnya ada yang sudah kembali ke tanah air untuk berdakwah.
Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa setelah menempuh pendidikan di Ribat Al-Maliki selama 10 tahun maka Al-Habib Soleh pulang ke Indonesia tahun 1988. Kemudian beliau menikah dengan putri Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bilfaqih. Lalu Al-Habib Soleh kemudian mengabdikan ilmunya mengajar di Ponpes Darul Hadits Al-Faqihiyah. Al-Habib Soleh diwasiati oleh Abuya Al-Maliki untuk menjadi penerus dakwah Rasul. Kunu waratsatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pesan Abuya Al-Maliki. Karena itu tidak heran jika pola pengajaran dari sang guru diamalkan betul oleh Al-Habib Soleh melalui model pengajaran yang simpel tapi tepat sasaran. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa selain menjadi pengajar di Pondok Pesantren Darul Hadis Malang, beliau juga membuka majelis taklim di rumahnya, Jalan Bareng Kartini Gang 1 Nomor 2 Malang yang bernama Majelis Taklim Wat Dakwah Lil Ustadz Al-Habib Soleh bin Ahmad Al-Aidrus. Aktivitas beliau memang banyak dicurahkan untuk mengajar. Pada bulan-bulan tertentu, beliau juga menyempatkan diri untuk berdakwah di berbagai daerah baik di Nusantara maupun di luar negeri, seperti di Malaysia dan Singapura dan Brunei Darussalam. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta yang pernah terjadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur.